kita belajar konsep tegangan dan arus ya pada rangkaian listrik campuran. Di sini kan terlihat seri dan paralel ya. Jadi kita campur dan beberapa baterai. Ya, jadi bukan satu ya. Ada beberapa. Terus ini ada sedikit rumus seri paralel. Ini apa maksudnya? Nanti akan dibahas ya. Seri dan paralel ini apa sih maksudnya, ini rumus ini P1 tambah P2 tambah P3, P1 sama dengan P2 dan seterusnya langsung dikerjakan di soal. Jadi sebelum belajar tegangan dan arus ini harus sudah bisa menghitung hambatan total dulu ya. Hambatan pengganti pada rangkaian ya yang sudah diupload di video sebelumnya. Ini pertanyaannya I1, I2, tegangan AB, CD, OP, dan OK. Jadi banyak ya. Kita akan bahas ini semua sekaligus untuk mengerti rumus ini. Nah, terlihat di sini kan ya, ada beberapa baterai. Ada 3 buah. Yang kutub positif negatifnya itu berbeda. Ya, ada yang sama, ada yang beda. Jadi kita harus tentukan dulu arah arusnya ya, kemana? Ke sana atau ke sini gitu ya. Berlawanan jarum jam atau searah jarum jam. Nah, sekarang kita lihat ini 12 volt negatif positif. Nah, ini berlawanan nih. Sekarang ini negatif positif. Berarti yang searah kita kumpulin. Ini min positif, ini sama ini sama. Jadi boleh digabungin 12 tambah 18 jadi 30 volt. Sementara ini 9. Jadi nanti tegangan GGL-nya ini boleh dijumlahkan semua, yaitu 12 tambah 18, 30 dikurang 9, 21 volt. Kira-kira begitu ya. 21 volt ke arah mana? Ke arah sini, ke sana. Karena kan ini dia lebih besar. 12 tambah 18 itu 30, sementara ini cuma 9. Jadi menang ke sana. Ya. Sekarang kalau misalnya ini 40, arahnya ke sini nih, ke kiri, yang ini. Kalau ini 40 ya, karena 12 tambah 18 itu 30 masih kalah melawan yang 40. Misalkan ini 40, jadi arahnya ke sana, begini muternya, terbalik ya. Nah, berhubung ini yang positif yang ke arah sana itu min positif ini searah, berarti ini 12 tambah 18 30. Jadi dia lebih dominan gitu ya. Kan arah arus itu sifatnya keluar dari yang positif, tapi kan ini juga bisa keluar dari yang positif, tapi karena dia kecil kalah ya. Jadi ke sini. Nah, sekarang kita tetap hitung dulu ininya. Hambatan paralelnya ini 1/3 ditambah 1/6 gitu ya. Bisa ya, tapi ini arah arusnya jadi ke sini ya. Karena kan menang ke sana ya. Nah, kita lihat ini I total ya, berarti. Ini I total ngalir ke sini. Nah, nanti sini ada I1, I2 karena dia terbagi ya, harusnya I totalnya ini terbagi. Misalnya di sini I1, ini I2. Masuk lagi ke sini, bergabung lagi, jadi di sini mengalir I total lagi ya. Dan seterusnya begitu. Sekarang kita hitung ini 1/3 ditambah 1/6. Berarti 1/RP paralel 3 sama 6. 1/3 tambah 1/6 sama dengan 3/6. Jangan lupa dibalik. 6 bagi 3 sama dengan 2 ohm. Berarti R total rangkaian ini yaitu ini 1 tambah 4 tambah ini ya. Jadi ini sama ini seri nih semua karena ini udah disatuin. Jadi 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 7 ohm. Ini duanya yang ini ya. Nah, oke ya. Nah, sekarang gini. Ini rumus ini nih. Baterai sama dengan I kali R total. Untuk mencari arus ya, I totalnya dulu. Karena ini kan udah ketemu. Berarti sigma, karena E-nya epsilon GGL baterainya ini ada banyak ya, ada 3. Jadi di sigma ya, di total maksudnya.
sigma E yang begini nih, baterainya sama dengan I kali R total. Tinggal dijumlahin semua. Jadi ini kan 12 tambah 18 30 ya. Jadi saya tulis di sini 12 tambah 18 dikurang 9 karena dia melawan. Ntar kalau bilang ini kan negatif duluan, negatif harusnya nih 12 bisa nggak 9 dikurang 30 gitu, enggak ya, karena yang besar ini selalu positif ya, selalu positif ini. Jadi kalau misalnya di sini 40 berarti arusnya kan ke sana karena dia menang 40 lawan 30, berarti nanti sini kurangnya 40 kurang 30 jadi harus positif, di sini nggak boleh negatif. I dikali R totalnya ini 7. Berarti tinggal bagi aja, dapatlah I totalnya itu sama dengan ini 21 ya. Jadi ini 21 volt, 12 tambah 18 30 kurang 9 sama dengan I kali 7. I nya berarti 21 bagi 7 3 ya, 3 ampere. Itu I totalnya. Sekarang untuk mencari I1 I2 juga mudah ya, bisa pakai rumus cepat, yaitu apa? I1 sama dengan ini, lihat yang lewat sini I1 nih ya, I1 I totalnya kan sudah dapat ya. I totalnya itu kan ini nih 3 ampere, berarti yang lewat sini ini 3 ampere ya. I totalnya itu 3 ampere, semua ini 3 ampere sampai ke sini 3 ampere. Terpecahlah di sini I1 I2. Berarti untuk mencari I1, lihat ini kan 6 ya, pakainya yang I2, hambatannya yang 3. Jadi di atas 3 di sini I1 sama dengan 3 per 9 dikali I total ini 3 ampere sama dengan 1 ampere. Terus untuk mencari I2 nya, karena di sini udah ketemu 1 ampere ya, tinggal kurangin aja kan. Kan ini 3 lewat sini 1, berarti 3 kurang 1 2. Di sini 2 ampere. Iya betul. Kalau mau langsung aja ya, dengan logika aja langsung ketahuan ini 2 ampere. Tapi kalau mau pakai rumus yang seperti ini boleh. Jadi I2 sama dengan ini kan yang lewat I2 itu 3, pakainya yang ini yang 6. Jadi yang pakainya yang I1, jadi dibalik. Ingat ya, dibalik. Jadi 6 per 3 tambah 6 9. Ini juga ya, 9 ini dari 3 tambah 6 gitu ya, 9 kali I total ini 3 ampere sama dengan dapatlah 2 ampere ya. Nah, jadi ketemulah I2 nya ini 2 ampere, I1 nya itu 1 ampere. Nah, sekarang untuk menghitung tegangan ya, untuk menghitung tegangan dari AB, menurut teori kan kalau yang paralel VAB harus sama dengan VCD ya. Kita hitung VAB dulu nih, ini pertanyaannya ya. VAB kita hitung, VAB itu tegangan ya, beda tegangan antara A dan B. Itu yang ada cuma hambatan ini, nggak ada baterai di sini. Ya, nggak ada baterai, jadi langsung aja pakai rumus VIR kalau nggak ada baterai. VAB berarti yang mengalir di AB itu I2, berarti I2 dikali RAB. I2 nya 2 ya, udah ketemu kan, 2 ampere kali RAB nya itu 3, jadi 6 volt
ya, 6 volt atau 6 V aja tulis begitu nggak apa-apa. Sekarang VCD. VCD itu ini sebenarnya udah ketahuan ya, ini pasti 6 volt karena kan paralel sesuai dengan teori. Jadi teori paralel itu seperti itu ya, hanya sederhana begini aja nih, atau 3 juga sama ya, tapi nggak dicampur-campur begini, jadi nggak berlaku lagi kalau udah dicampur-campur. Sekarang kita lihat PCD nya itu berarti I1 dikali RCD. I1 nya tadi kan sudah ketemu 1 ampere, masukin aja 1, RCD nya itu ini 6 volt, sama kan, terlihat ini sama, berarti teori ini benar ya, paralel. P1, P total sama dengan P1, P2 sama dengan P3, karena ini sama semua. Lalu mana P totalnya? Nah, karena ini campuran, jadi nggak bisa ya, karena di sini ada seri, terus P totalnya lain lagi. Nanti saya jelaskan di yang berikutnya ya. Habis VCD, terus VOP. Kita lihat nih VOP di mana? Oh, di sini OP, cuma ada hambatan 1 ohm doang. Berarti arus yang mengalir di OP dikali hambatan yang ada di OP ya, hambatan atau R yang ada di OP sama dengan I nya itu udah I total di OP. I totalnya itu kan 3 dikali ROP 1, 3 volt ya, 3 V aja. Sekarang yang terakhir VOK. Nah ini yang agak beda sendiri ya, perhatikan VOK dari O menuju K. Oh, K-nya belum saya tulis di sini ya. VOK. Ini dari O menuju K. Lewat sini. Bisa juga lewat sini. Atau lewat sini. Jadi banyak cara ya. Yang penting dari O menuju K. Itu maksudnya VOK. Jadi lihat urutan abjadnya. VOK saya mau ambil dari sini. Nanti saya hitung juga yang dari sini ya, saya hitung. Sekarang saya ngambil yang jalur sini, perhatikan dari O ke K. Nah ini K ya, dari O berarti ini nggak ikut nih yang 4. Nah ini 1 masuk, ada berapa baterai yang lewat? 1, 2 sampai sini aja, berarti ada 2 baterai yang kena. Rumusnya itu adalah gini, sigma tegangan ya, tegangan GGL ditambah sigma I kali R. Itulah rumus untuk mencari yang panjang ya, tegangannya yang melewati baterai dan arus. Langsung aja, berarti VOK kita lihat yang tegangan dulu, dari O menuju K ketemunya min, kutub positif, kutub negatif dulu. Nanti di sini ketemunya plus, berarti yang ketemu negatif min 12. Lihat ini nih, 12 ini min. Jadi jalurnya dari O ke K gitu ya. Jadi jalurnya itu dari O ke K itu ketemu ini duluan min. Terus lihat lagi baterainya ada lagi nggak? Nah ini ketemu plus 9. Karena ketemu kutub positif duluan ketika kita dari O ke K ya, plus 9. Nah, di sini ada plus I kali R, itu maksudnya I-nya ini yang lewat dari O ke K itu kan ada R nih. Di sini I-nya berapa ya yang mengalir di OP? Itu I total ya. Kan dari sini 3 ampere, nyatu lagi di sini 3 ampere ya. Ini sepanjang ini 3 ampere semua nih. Ya. Kecuali di sini I1 I2 kan 1 sama 2 tambahnya 3 ampere, masuk lagi 3 ampere ya. Nah, sekarang yang di sini 3 ampere berarti I-nya ini 3 ampere dikali R. R-nya itu ini ya, di OP 1. Terus ada lagi nggak R-nya di sini? Sampai K. Ah, udah nggak ada lagi. Berarti udah selesai. Totalnya sama dengan 9 tambah 3, 12. 12 berarti 0. 0 volt. Bisa ya? Jadi 0 ya. Tapi itu kan dari O ke K. Beda lagi kalau dari O ke A gitu ya, atau dari O ke P atau kemana. Nah sekarang saya mau cek lagi nih, kalau VOK yang lewat jalur sini nih bagaimana gitu ya. Nah lihat nih,
VOK lewat jalur atas, bisa juga lewat jalur bawah ya. Lihat nih, VOK kena baterainya cuma ini doang ya, hanya ini aja yang 18 volt ya. Lihatin, perhatiin dari atas, nanti kita juga lewat bawah, lewat atas dulu. Nah ini ketemu plus duluan, lihat dari O menuju K, kena plus duluan, berarti dia ini rumusnya tetap sama, sigma E ya, GGL plus sigma I kali R sama dengan, nah tegangan tadi cuma baterainya 18 saja yang kena ya, plus 18 ditambah sigma I kali R. Nah kita lihat nih dari I kali R ini dari O ke K itu ada 4 hambatannya ya, 4, tapi I nya yang mengalir di sini adalah 3, berarti 3 kali 4 I kali R nya, tapi dia ngelawan arusnya kan arahnya ke sini, tapi dari O ke K itu berlawanan kan jalurnya, O ke K ngelawan arus, berarti minus, yaitu minus I nya 3 dikali 4, ngerti ya? Jadi minus di sini karena dia ngelawan ketika lewat jalur sini. Jadi lihatin yang tadi kan OK yang lewat jalur sini udah searah dengan arus ya, jadi dia plus. Kalau dia ngelawan dia minus. Sampai sini lihat lagi tuh, nah lewat sini ke K, ini I2 nya ke sana, berarti kan ngelawan arus ya, rute jalannya itu ngelawan arusnya yang ke sana, berarti min 2 dikali I nya kan 2 kali 3 sama dengan 0 juga kan, sama ya, terbukti sama ya. OK yang lewat sini mau OK yang lewat sini pasti sama, yang lewat sini juga sama ya, karena nih lihat lewat sini 6 kali 1 6 volt juga ya, ini kan 2 kali 3 I kali R nya, ini I kali R nya itu 1 kali 6, jadi sama. Jelas ya? Sebentar saya review dulu ya, yang seri ini nih tadi kan V total sama dengan P1 tambah P2 tambah P3 dan seterusnya ya. Berarti untuk V totalnya itu kita lihat ini dari sini ke sini nih semua V totalnya 21 ya. 12 tambah 18 30 dikurang 9, ini kan tadi 21 ya. Jadi dari sini ke semua tegangan baterainya itu 21. Untuk membutuhkan rumus seri ini berarti VAB ya, VAB ditambah VBO ditambah dari B ke O, OP ditambah VOP itu pasti 21 volt ya. Coba cek sendiri, VAB nya kan tadi 6 ya, 6, VBO nya kan tadi belum dicari ya, tapi bisa langsung dicari. VBO itu arus yang mengalir di sini kan I total ya, I totalnya kan 3, berarti I kali R 3 kali 4 12 ya, arus yang mengalir di sini 3 ya, 3 kali 4 kali R 12 ditambah OP ini I nya juga 3 ya, 3 kali 1 udah dihitung ya tadi ya, VOP 3. Ini kalau dijumlahin semua 6 tambah 12 tambah 3 itu 21 ya, jadi pas rumus ini benar juga ya yang seri P total, tapi karena ini baterainya ada 3 jadi harus disigmain di total semua yaitu 21. Kalau yang paralel kan tadi udah terbukti sama ya. Nah ini 6 volt VAB PCD ya, sama. Oke, sekarang langsung kita kerjain yang seperti ini nih, tugas mandiri ya, kerjakan sendiri. Ini nanti dicari ya arah arusnya dulu ya, walaupun kadang dikasih tahu ya di buku, kadang dikasih tahu, kadang enggak. Jadi kalau enggak dikasih tahu kita tentuin sendiri arah arusnya kemana. Kita lihat siapa yang paling besar. Ini kan 18, ini searah enggak? Nah ini searah nih ya, min plus. Kalau ini kan dari, kalau kita ngitungnya dari sini kan begini, plus min. Nah ini beda ya, ngelawan, tapi ini namanya digabung jadi 34.
nanti dikurang 22 gitu ya. Jadi arah arusnya ke sana kan. Nah, silakan ya dikerjakan sendiri. Nanti nih VAB sama VBA nggak sama ya. Dia cuma beda minus saja. Jadi ibaratnya kalau VAB-nya nanti ketemunya 3 volt, berarti VBA-nya minus 3 volt. Dia cuma terbalik aja. Ya, jadi VAB sama dengan min VBA dan seterusnya ya. Misalnya VCD ya sama VDC cuma beda minus saja. Silakan dikerjakan ya, nanti dijawab di kolom komentar ya. Sekian dulu di Fokus Eksakta.